Ya, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun sudah bisa bermain di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Auto starter nih. Ya, sudah muak lihat Philippe Rosier, fans harap Vietnam kalah lagi dari Timnas Indonesia meski main di markas sendiri. Media Vietnam protes, Sinteyong gelar latihan Timnas Indonesia secara tertutup. Cukup satu Ragnar Oratmangun, Sinteyong bisa atasi krisis pemain di 5 posisi sekaligus. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira setelah Tom Hei dan Ragnar Oratmangun dipastikan bisa tampil melawan Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Midin pada Selasa 24 Maret 2024. Informasi ini bisa mengobati Timnas Indonesia yang terancam pincang karena banyaknya pemain yang sakit hingga cedera. Pasalnya Timnas Indonesia sudah dipastikan tidak akan diperkuat oleh 3 pemain yang menghadapi Vietnam karena alasan yang berbeda-beda. Sandy Walsh absen pada pertandingan ini karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning, sedangkan McLeod harus pulang lebih cepat karena cedera. Sementara itu Nadio Argawinata harus kembali menepi setelah di pertandingan pertama tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Nadio mengalami sakit hingga demam sehingga dipastikan akan absen pada partai kontra Vietnam nanti. Selain Nadio, pemain yang diragukan bisa tampil karena mengalami demam diantaranya adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Kondisi ini pun memaksa Sinteyong untuk memanggil 3 pemain baru untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam. Mereka adalah Hernando Ari Sutaryadi, Rahmat Irianto, dan Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta. Di balik badai yang menerpa skuad Garuda, ada sebuah kabar gembira terkait Ragnar Oratmangun dan Tom Hei. Asisten pelatih tim Indonesia yang juga tangan kanan Sinteyong, Nova Arianto, memastikan bahwa kedua pemain tersebut sudah bisa tampil. Maka dengan demikian, Ragnar dan Tom bisa menjadi opsi bagi Sinteyong di lini tengah dan di depan skuad Garuda. Menyadu dari laman transfermarket.com, meskipun punya posisi asli sebagai pemain sayap kiri atau penyerang sayap kiri, Oratmangun juga bisa dimainkan di 4 posisi lain yang dimana selain posisi naturalnya tersebut. Data yang ada di laman transfermarket menunjukkan Oratmangun juga bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah, penyerang utama hingga sayap kanan. Total 5 posisi bisa dimainkan oleh pemain yang kini berusia 26 tahun itu di Timnas Indonesia. Ya, dengan kemampuan dan versatility yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Oratmangun, tentu saja kita mengharapkan Coach Shin bisa menemukan posisi yang tepat bagi sang pemain dalam skema permainan yang dia kembangkan. Karena dengan begitu, maka kemampuan maksimal Oratmangun akan keluar dan bisa membuatnya berkontribusi besar bagi Timnas Indonesia di laga kedua melawan Vietnam nantinya. Apakah ada yang bisa menebak kira-kira si Ragnar bakal dimainkan di posisi mana nih? Selanjutnya, Stadion Midin Hanoi dipilih sebagai tempat menjamu skuad Garuda pada Selasa 26 Maret esok lusa. Biasanya, supporter akan sangat bersemangat ketika timnya bermain di kandang sendiri. Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh barisan penggemar Vietnam. Mereka malah ingin melihat anak asuh Sinteyong kembali meraih kemenangan. Usut punya usut, mereka berharap Philippe Rosier segera lengser dari kursi kepelatihan pasukan bintang emas. Pasalnya pelatih asal Prancis ini acap kali mencatatkan hasil yang minor. Bahkan peringkat Vietnam di ranking dunia FIFA anjlok setelah ditangani oleh Rosier. Awalnya mereka nangkring di peringkat ke-95 dunia dalam ranking FIFA, namun kini mereka perlahan-lahan turun ke peringkat 112 meski masih belum resmi. Ya, faktanya hal itu sudah cukup membuat penggemar negeri Naga Biru gerah. Ya, mayoritas dari para penggemar ingin sang pelatih berusia 68 tahun tersebut segera lengser. Oleh sebab itulah mereka berharap Timnas Indonesia bisa mendulang poin di Stadion Midin. Di laga kali ini saya berharap Indonesia yang menang. Keinginan saya aneh, saya tidak tahu apakah ada orang yang punya pemikiran yang sama dengan saya. Tulis salah satu akun dari netizen Vietnam. Atau akun netizen Vietnam lain yang mengatakan, saya tidak hanya berharap Vietnam kalah di pertandingan ini, tapi saya juga berharap dapat mengucapkan selamat tinggal lagi kepada pengarang sepak bola tersebut, yaitu Rosier. Saya harap Rosier segera pergi apapun hasil pertandingan nanti, ujar yang lainnya. Ya, Timnas Indonesia diprediksi tetap gagah tampil di kandang Vietnam meski banyak pemain yang tumbang. Komentar ini pun justru dilontarkan oleh sejumlah penggemar tuan rumah. Menurut penggemar lawan, krisis pemain ini sama sekali tidak berdampak besar bagi tim Merah Putih. Pasalnya skuad Garuda dirasa punya kedalaman skuad yang mentereng. Selain itu, Golden Star Warriors juga tengah angin-anginan.
Dalam 5 laga terakhir, anak asuh Philippe Rosier selalu menelan kekalahan. Bahkan 2 kekalahan didapatkan kala bertarung melawan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan dalam ajang Piala Asia kemarin dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggemar sudah ikhlas kalau tim kebanggaannya tersebut terlibas di rumah sendiri. Dan informasi bola yang terakhir, menurut laporan media lokal Vietnam, timnas Indonesia tiba di Hanoi pada pukul 2 siang waktu setempat dan segera menuju ke hotel tempat menginap. Selama di Vietnam, timnas Indonesia menginap di Hotel Intercontinental Landmark yang terletak di distrik Nam Tu Liem. Salah satu alasan hotel ini dipilih sebagai tempat menginap adalah karena lokasinya dekat dengan Stadion Midin tempat digelarnya laga. 3 jam setelah berada di hotel untuk istirahat, Sinteyong kemudian menggiring anak asuhnya untuk mulai berlatih. Tempat berlatih timnas Indonesia di lapangan samping Stadion Midin dan digelar mulai pukul 6:30 malam waktu setempat. Meski hanya latihan ringan yang digelar untuk memulihkan jet lag para pemain, namun Sinteyong menggelarnya secara tertutup. Keputusan itu menimbulkan protes dari media Vietnam yaitu Sohadat VM dan membandingkannya saat Vietnam tidak diberi privasi ketika latihan di Jakarta. Sesi latihan tim Indonesia seluruhnya merupakan sesi tertutup. Media hanya dapat bekerja selama waktu yang ditentukan pada sesi latihan resmi tim pada 25 Maret. Di Indonesia pekan lalu tim Vietnam punya alasan untuk mengeluh ketika mereka diatur untuk berlatih di lapangan sepak bola yang kurang privasi. Ya, siapapun yang berdiri di luar pagar dapat mengamati seluruh sesi latihan yang diatur oleh Philippe Rosier, kata mereka. Ya, timnas Indonesia datang ke Hanoi dengan rasa penuh percaya diri setelah memetik kemenangan di laga pertama yang digelar di Jakarta. Kini Vietnam berada dalam tekanan untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia di depan puluhan ribu pasang mata yang hadir di kandang mereka sendiri. Menang memang menjadi harga mati bagi Vietnam. Jika kembali menelan kekalahan dari timnas Indonesia, maka asa melaju ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menipis. Timnas Indonesia diprediksi akan tampil menyerang saat menghadapi timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Opini tersebut datang dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Menurut Erwan Hendarwanto, kemenangan 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 21 Maret lalu, mendongkrak kepercayaan diri tim berjulukan Garuda itu. Meski bermain di markas lawan, mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu meyakini timnas Indonesia bisa membawa poin maksimal dari Hanoi. Saya kira timnas Indonesia saat ini dalam berproses dan berkembang cukup signifikan dari sisi permainan, mentalitas, kepercayaan diri dan tentu saja materi pemainnya. Indonesia menjadi tim yang sangat diperhitungkan oleh calon lawan-lawannya tidak terkecuali Vietnam, katanya. Selain faktor mentalitas dan kepercayaan diri serta materi pemain yang mendukung untuk strategi ofensif, masih membutuhkan tambahan poin untuk bisa lolos ke babak berikutnya juga menjadi pertimbangan kenapa tetap mempertahankan gaya ofensif saat main away nanti, sambungnya. Vietnam harus waspada. Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan, timnas Indonesia saat ini memiliki kekuatan merata dari berbagai sektor. Tambahan beberapa personel naturalisasi membuat komposisi skuad Garuda makin garang. Saya kira timnas Indonesia saat ini dalam berproses dan berkembang cukup signifikan dari sisi permainan, mentalitas, kepercayaan diri dan tentu saja materi pemainnya. Indonesia menjadi tim yang sangat diperhitungkan oleh calon lawan-lawannya tidak terkecuali Vietnam, katanya.